Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Salam dari Pontianak. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah statement dari Gubernur Kalimantan Barat yang menyatakan dia tidak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Barat apabila sistem pemilihan itu tidak langsung. Artinya gubernur itu dipilih oleh DPRD atau wakil rakyat. Tapi kalau pemilu dengan sistem pemilihan langsung, dia tetap akan maju untuk kedua kalinya. Itulah sejumlah statement Gubernur Haji Sultan Miji kemarin ya di sejumlah media online yang mengatakan bahwa dia tidak akan maju menjadi gubernur apabila dipilih oleh Dewan. Sama seperti dulu ya, seperti di era awal-awal tahun reformasi, di mana gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh anggota DPRD. Lalu karena banyak kecurigaan ya, money politik lah apa segala, sehingga undang-undang berubah, lalu kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sama halnya dengan presiden ya, juga dipilih oleh rakyat secara langsung. One man, one vote. Satu suara, ya, satu orang, satu suara. Kenapa Gubernur Sutarmiji melontarkan sinyal seperti ini? Ini yang patut kita kulik ya, patut kita analisis. Kenapa sampai Sutarmiji atau Bang Miji mengatakan hal demikian? Padahal ya sampai saat ini di pusat itu belum ada membicarakan hal demikian. Kalaupun ada itu tidak menjadi isu nasional atau viral. Kemudian DPRD pun juga tidak ada, Dewan maksudnya DPR RI tidak ada memasukkan perubahan undang-undang atau pergantian undang-undang atau membuat undang-undang baru atau rancangan undang-undang baru terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung. Apakah ini sebuah sinyal yang masuk ke Sutarmiji atau Gubernur Kalimantan Barat bahwa memang akan ada hal seperti itu? Karena beliau tentu lebih memahami persoalan-persoalan demikian. Ya. Nah, kalaupun itu terjadi ya, bahwa sistem pemilihan tidak lagi oleh rakyat, tapi melainkan oleh DPRD, dan beliau menyatakan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Kemudian apabila sistem tidak berubah, dia tetap akan maju dan menjadi incumbent. Apa sih kelebihannya ya? Kelebihannya dari dua sistem ini. Dipilih dewan atau dipilih rakyat. Tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau dipilih langsung, tentunya kita sebagai rakyat
tanpa paksaan, tanpa tekanan apapun, bebas menentukan pilihan gubernur kita. Tentunya yang kita senangi, tentunya yang sesuai dengan selera kita. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita tidak senang dengan si A atau si B, aku senang dengan itu. Jadi semua sesuai dengan pilihan kita. Soal menang kalah itu adalah resiko. Resiko dari sebuah pemilihan. Tentu ada yang menang. Kalau pilihan kita menang, tentunya kita senang ya. Tapi kalau kita kalah, tentu kita tidak juga boleh marah, karena inilah demokrasi namanya, bahwa yang menentukan adalah suara terbanyak. Jadi istilahnya rakyat itu bebas menentukan pilihan dan tidak lagi diwakilkan oleh partai. Jadi kita sendiri yang milihnya. Itu kelebihannya. Terus apa kekurangannya? Kekurangannya adalah bagi penyelenggara ya, terutama KPU dan pemerintah, itu harus menyiapkan banyak anggaran. Bayangkan, itu kalau untuk ukuran gubernur itu bisa puluhan miliar ya untuk menyiapkan pilkada atau pemilihan gubernur. Logistiknya saja itu luar biasa banyaknya. Surat suara, kotak suara, belum lagi personil dari KPPS, PPK, sampailah ke KPU, belum lagi Bawaslu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Banyak sekali hal yang harus diurusi apabila sistem pemilihan itu secara langsung. Banyak sekali anggaran. Padahal milihnya itu hanya setengah hari. Tapi proses menuju pemilihan itu memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang panjang. Itu kelemahan dari pemilihan langsung. Kelebihannya adalah rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa diwakilkan. Terus bagaimana kalau secara tidak langsung atau diwakilkan oleh anggota DPRD yang duduk di gedung DPRD provinsi yang berada di Jalan Ahmad Yani? Nah, pemilihan ini tentunya tertutup, guys. Tertutup. Rakyat hanya bisa menonton, tapi tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah suara anggota DPRD yang ada di dalam gedung itu. Belajar dari beberapa pemilu yang lalu ya, ketika sebelum berubah menjadi langsung, itu isu-isu mengenai money politik itu sangat kentara sekali. Jadi bisa saja anggota DPRD itu berubah pilihannya. Sehingga ada istilah di karantina. Misal menjelang pemilihan itu seluruh anggota DPRD itu di karantina. Tidak boleh keluar, tidak boleh nerima HP dan sebagainya. Itu cerita-cerita dulu. Nah, kalau ini diberlakukan lagi, hal-hal demikian tentu akan terulang kembali. Jadi anggota DPRD itu menjadi primadona, menjadi semacam artis yang akan diperebutkan oleh calon-calon gubernur maupun bupati. Ya, suara mereka itu sangat menentukan, guys. Dan suara mereka itu ada harganya. Ada yang melewati partai, ada juga yang melewati secara pribadi dan sebagainya. Hal-hal demikian itu tidak terelakkan, guys. Semua itu adalah duit. Walaupun mereka diawasi oleh macam-macam lah ya, kejaksaan, KPK dan sebagainya, tapi sangat susah untuk dibuktikan. Itu salah satu kelemahan. Lalu apa keuntungannya? Keuntungannya jelas
Dari sisi pembiayaan itu sangat murah, guys. Sangat murah sekali. Jadi proses pemilihan itu di gedung DPRD. Paling hanya biaya pengamanan, ya. Itu yang paling mahal, ya. Tentu pihak kepolisian akan mengerahkan berbagai macam kekuatan, Brimob lah, tentara lah, nanti akan dikerahkan untuk mengamankan proses pemilihannya. Paling yang mahal hanya di situ, guys. Sementara proses pemilihannya itu melewati sidang paripurna. Dan sidang paripurna ini hal biasa. Paling dari pihak KPU hanya menyiapkan kotak suara, kertas, rekapitulasi, dan sebagainya. Proses live mungkin di media sosial cuma begitu. Jadi tidak ada lagi PPK, tidak ada lagi Bawaslu, maksudnya di lapangan itu tidak lagi pencetakan kertas suara dan sebagainya. Jadi seperti itu, guys. Jadi sekarang tinggal masyarakat lagi apakah mau secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ini bisa diusulkan ke DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Begitu, guys. Jadi kita tidak tahu seperti apa nanti, apakah memang benar akan dipilih oleh DPRD lagi ataupun masih tetap secara langsung. Oke, guys, demikian ya ngobrol sendiri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.